Dan di usia 15 sampai 16 HST ini, kali ini kita akan aplikasi pupuk yang ketiga ya teman-teman, supaya pertumbuhan tanaman bisa lebih optimal. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Bang Amel Channel. Dan hari ini kita masih berada di kebun mini tomat, di mana usia tanaman ini kurang lebih 15 sampai 16 HST ya teman-teman. Dan di usia 15 HST ini kita akan lakukan aplikasi pupuk yang ketiga. Namun sebelum aplikasi pupuk kali ini, kita akan mengecek kondisi tanaman terkini ya teman-teman. Untuk kondisi tanaman lumayan sehat walaupun masih di musim kemarau ya teman-teman. Kondisi batang aman, tidak terjadi serangan busuk batang pada tanaman ini. Untuk daun sendiri lumayan sehat dan juga subur ya teman-teman. Walaupun sedikit ada serangan ulat peta. Dan rencana besok kita akan aplikasi pestisida untuk atasi hama ulat peta seperti ini. Dan untuk di musim kemarau seperti ini, kita selalu menaburkan dedaunan kering seperti daun jati kering ya teman-teman, di permukaan media tanam untuk menjaga kelembaban media tanam ini supaya tidak cepat kering. Dan dengan aplikasi penaburan daun jati kering seperti ini, untuk aplikasi penyiraman kita cukup melakukan 3 hari sekali ya teman-teman. Dan ini sangat membantu terutama di musim kemarau seperti ini. Dan selain dapat menjaga kelembaban media tanam, daun jati kering ini juga dapat membantu meminimalis pertumbuhan gulma ya teman-teman. Terlihat pada media tanam ini tidak terdapat pertumbuhan gulma yang begitu signifikan, hanya terlihat 1-2 ya teman-teman. Dan ini mantap sekali. Dan ini kondisi tanaman yang berada di lahan lepas ya teman-teman, yang kita tanam dengan menggunakan metode sistem tampah, yaitu dengan cara kita membuat galian di permukaan bedengan media tanam dengan kedalaman kurang lebih 15 cm dan diameter galian kurang lebih 25 sampai 30 cm ya teman-teman. Kemudian kita melakukan penugalan tepat di tengah-tengah lubang galian ini dengan kedalaman kurang lebih 5 cm sebagai titik lubang tanam untuk tanaman yang akan kita tanam ya teman-teman. Kemudian kita menaburkan daun jati kering dan juga potongan batang pohon pisang sebagai pengganti mulsa supaya media tanaman ini tetap lembab walaupun di musim kemarau seperti ini.
Dan ini sangat membantu sekali ya teman-teman dalam hal penyiraman. Dan terlihat 2 hari ini kita belum menyiram, tetapi media tanam masih lembab ataupun basah ya teman-teman. Ini masih basah. Dan ini mantap sekali. Untuk populasi tanaman sementara ini kurang lebih 100 batang tanaman ya teman-teman. Dan karena kemarin permintaan pasar semakin banyak, maka kita akan menambahkan kedepannya kurang lebih sampai 400 batang tanaman. Dan di usia 15 sampai 16 HST ini, kali ini kita akan aplikasi pupuk yang ketiga ya teman-teman, supaya pertumbuhan tanaman bisa lebih optimal. Kemudian untuk pupuk sendiri, kali ini kita menggunakan pupuk seperti ini ya teman-teman. Dan untuk air kita menggunakan takaran 15 liter. Dan juga sedikit air untuk membantu membuat adonan. Kemudian untuk pupuk, yang pertama kita masih menggunakan mol dari cucian beras kurang lebih 1 liter dan juga tetes tebu kurang lebih 2 sendok makan yang sudah kita cairkan untuk mempermudah proses aplikasi. Dan ini untuk 15 liter air. Dan kali ini kita menambahkan pupuk NPK dari produk NutriDas dengan kandungan nutrisi untuk nitrogen 20%, fosfat 6% dan kalium 6%. Dan juga terdapat kandungan silika dan juga sulfur ya teman-teman. Dan ini pupuk NPK yang sangat bagus untuk masa pertumbuhan ataupun vegetatif. Dan untuk dosis sendiri ini sangat irit. Ini cukup 1 sendok makan untuk 14 liter air ya teman-teman. Karena kita sudah menggunakan pupuk organik cair dari mol cucian beras. Untuk pembuatan adonan pupuk sendiri sangatlah mudah ya teman-teman. Kita tinggal menuangkan di air sedikit seperti ini, lalu kita aduk sampai rata. Dan untuk dosis NPK kali ini kita cukup 1 sendok saja ya teman-teman, karena cuaca masih panas dan kita lebih banyak menggunakan pupuk organik seperti ini dari mol cucian beras. Dan kita selalu menggunakan tetes tebu sebagai makanan mikroba dan juga spora yang ada pada VOC agen hayati ini ya teman-teman, yaitu yang ada berada di pupuk mol. Dan setelah tercampur seperti ini, kita tinggal menyatukan di air 15 liter ya teman-teman. Dan ini sangat mudah sekali. Kemudian untuk dosis sendiri, karena masih di musim kemarau, kita menggunakan 300 ml untuk tiap-tiap batang tanaman ya teman-teman. Dan ini mantap. Dan karena kali ini masih di musim kemarau, sebelum aplikasi pupuk kita selalu melakukan penyiraman terlebih dahulu ya teman-teman, dengan pertujuan supaya tanaman tidak stres setelah atau pasca aplikasi pupuk kimia.